Udah ada kan? Ya udah. Sok, bisa mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, teman-teman. Kami dari kelompok 5 eh, untuk Sungai Kapuas akan mempresentasikan kejaran 2 kami. Dimulai dari saya Muhammad Kaisar 1572501, lalu ada Rian Hidayat 157250009, lalu ada Muhammad Fazar Rizky Andra 157250065, dan lalu ada Hatu Darin 157250061. Nah, pada slide ini kita melihat peta faktor R, yaitu erosivitas hujan di das Kapuas. Warna pada peta menunjukkan sebaran intensitas hujan yang berpotensi menyebabkan erosi. Nah, nilai R di das Kapuas berkisar antara 338 hingga yang terbesarnya itu 519 mj mm jam per tahun. Bagian tengah hingga tenggara terlihat lebih gelap atau lebih berwarna merah, yang artinya curah hujan di sana itu lebih tinggi sehingga energi kinetik hujan lebih besar. Kondisi ini membuat tanah lebih mudah terlepas dan terangkut. Sebaliknya, pada bagian timur dan pesisir itu berwarna hijau, yang menunjukkan nilai R ini lebih rendah, artinya potensi erosi di sana tuh lebih kecil. Dan meskipun begitu juga bisa saja terjadi jika faktor lain seperti lereng curam atau tutupan lahan rendah ikut berperan. Jadi di gambar ini kita bisa simpulkan bahwa distribusi hujan tidak merata dan daerah dengan warna gelap perlu perhatian khusus dalam konservasi tanah. Lalu di slide yang ini adalah menunjukkan peta faktor K, yaitu tingkat kepekaan tanah kepada erosi. Eh, Erosivitas yang hujan yang lebih rendah ditunjukkan oleh warna hijau yang tersebar pada bagian timur dan sebagian wilayah pesisir. Wilayah dengan nilai faktor R yang rendah memiliki potensi yang lebih kecil untuk mengalami erosi. Meskipun demikian, erosi tetap terjadi. Secara umum, distribusi faktor R pada das Sungai Kapuas menunjukkan bahwa curah hujan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi potensi erosi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan perhatian lebih dibutuhkan melalui upaya konservasi tanah dan pengendalian limpasan permukaan untuk mengurangi resiko degradasi lahan. Seperti yang tadi sudah dibilang, di gambar petanya itu eh, sangat berbeda. Yang di daerah eh, kanan itu ada yang berwarna merah sekali, namun ada juga yang berwarna hijau sekali. Itu sangat menunjukkan bahwa perbedaan eh, apa namanya tuh erosivitasnya itu sangat berbeda dikarenakan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini juga eh, data curah hujannya sudah kami hitung dan R-nya itu 428. Dan sekarang untuk analisis peta faktor itu sebenarnya itu peta ini menunjukkan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Berdasarkan nilai K di Das Kapuas itu, sebagian besar wilayah das itu didominasi kelas 0,18 sampai 0,25 yang menunjukkan tingkat erodibilitas ini sedang. Berdasarkan peta faktor K, wilayah das didominasi kelas 0,18 sampai 0,25 yang menunjukkan tingkat kepekaan tanah sedang terhadap erosi. Nilai kata tinggi itu 0,25 ditemukan pada wilayah Sambas bagian utara, Kapuas Hulu bagian utara, Ketapang bagian selatan, serta beberapa wilayah pesisir das Kapuas yang ditunjukkan oleh warna coklat tua hingga merah tua. Wilayah
nilai tinggi memiliki karakteristik tanah yang lebih mudah terlepas ketika terkena energi hujan dan air permukaan. Sebaliknya, wilayah tengah dan seperti Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Sintang didominasi nilai K sedang hingga rendah sehingga tanah relatif lebih tahan terhadap proses erosi. Secara umum, faktor K pada daerah aliran Sungai Kapuas menunjukkan tingkat kerentanan tanah yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Wilayah pesisir dan hulu daerah sungai menjadi area yang perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki nilai K yang tinggi sehingga lebih rentan mengalami erosi apabila tidak didukung oleh tutupan lahan dan tindakan konservasi yang memadai. Dan ini untuk analisis peta LS faktor ini apa kegunaannya untuk menunjukkan variasi kondisi topografi berupa panjang lereng dan kemiringan lereng yang berbeda, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan. Dan faktor LS ini dihitung dengan rumusnya persamaannya yaitu flow accumulation dikali sama cell size dibagi dengan 22,13 dan hasilnya itu dipangkatin dengan 0,4 lalu dikali dengan sin theta dikali 0,011745 dibagi dengan 0,0896 terus hasilnya dipangkatin dengan 1,3 lalu dikali 1,6 dan sebagian besar wilayah das Kapuas ini didominasi dengan kelas LS rendah yaitu 0 sampai 12 yang ditunjukkan oleh warna hijau. Kelas ini banyak ditemukan pada wilayah Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, dan sebagian Melawi. Wilayah Kapuas Hulu bagian utara dan timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia didominasi dengan LS sedang hingga tinggi yaitu 30-89 yang ditunjukkan oleh warna kuning hingga oranye. Area dengan LS sangat tinggi yaitu lebih dari 89 ditunjukkan oleh warna merah dan tersebar beberapa lokasi di bagian utara das. Wilayah ini memiliki lereng sangat curam sehingga berpotensi menghasilkan aliran permukaan berkecepatan tinggi dan meningkatkan resiko erosi secara signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor LS merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap potensi erosi di das Kapuas. Wilayah dengan LS tinggi umumnya berasosiasi dengan daerah yang memiliki tingkat erosi tinggi pada peta soil erosion. Semakin besar nilai LS, semakin besar energi aliran permukaan yang terbentuk, sehingga kemampuan air untuk mengikis dan mengangkut tanah menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, kawasan Kapuas, Hulu bagian utara, dan timur perlu menjadi prioritas dalam upaya konservasi tanah dan pengendalian erosi. Selanjutnya itu adalah analisis peta P-faktor, yaitu faktor praktik konservasi tanah. Jadi faktor ini menunjukkan seberapa efektif tindakan konservasi dalam mengurangi erosi. Semakin kecil nilainya, semakin baik konservasinya. Jadi di peta ini hasil reklasifikasinya itu menghasilkan 4 kelas nilai, 50, 75, 90, dan 100. Nilai 50 itu berarti kondisi konservasinya udah cukup baik, sedangkan nilai 100 itu berarti konservasinya masih lemah. Dari peta terlihat bahwa sebagian besar das Kapuas itu, terutama di bagian tengah hingga timur, didominasi nilai 90 sampai 100. Berarti mayoritas wilayahnya itu masih memiliki tingkat perlindungan konservasi yang rendah, sehingga berisiko kehilangan tanah akibat erosi masih bisa cukup tinggi. Sementara itu di kondisi yang relatif lebih baik, nilai 50 sampai 75 itu ditemukan di sebagian barat das Kapuas. Lalu berikutnya adalah analisis peta C-faktor, yaitu faktor tutupan lahan. Jadi faktor ini menggambarkan seberapa besar peran vegetasi dalam melindungi tanah dari erosi. Semakin kecil nilai C, semakin baik kemampuan vegetasi menahan erosi. Jadi pada peta ini terlihat pola yang cukup kontras. Jadi di bagian tengah hulu das di wilayah perbatasan Malaysia masih didominasi tutupan hutan yang rapat dengan C rendah 0,39 sampai 0,62. Berarti potensi erosinya lebih kecil karena vegetasinya masih cukup baik untuk melindungi tanah. Sebaliknya di bagian hilir dan pesisir, terutama dari
Pontianak ke selatan itu didominasi tutupan lahan yang lebih jarang akibat alih fungsi lahan dan permukiman dengan nilai C lebih tinggi 0,67 sampai 0,78. Wilayah ini lebih rentan terhadap erosi karena permukaan tanahnya lebih terbuka. Jadi secara umum tutupan lahannya punya peran penting dalam mengurangi erosi. Vegetasi membantu menahan air hujan, meningkatkan infiltrasi air, dan memperlambat aliran permukaan. Baik, selanjutnya merupakan analisis peta A atau peta laju erosi. Mungkin sebelumnya kita udah mendapatkan mulai dari peta faktor R, faktor K, faktor LS, faktor C, dan faktor P. Nah, faktor A ini merupakan hasil dari perhitungan metode Russell yang menggabungkan antara kelima peta yang telah didapatkan dari sebelumnya. Nah, berdasarkan peta A ini terlihat bahwa wilayah Das Kapuas bagian barat dan tengah itu didominasi warna hijau hingga kuning, yang mana menunjukkan tingkat erosinya itu rendah sampai sedang. Kemudian daerah yang meliputi sekitar Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Skadau, dan sebagian Melawi. Kemudian sebaliknya, wilayah utara dan bagian timur Das didominasi oleh warna oranye hingga merah, yang mana menunjukkan tingkat erosinya itu tinggi hingga sangat tinggi. Wilayah tersebut meliputi daerah Kapuas Hulu dan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian pola ini tuh ternyata menunjukkan bahwa erosi tinggi itu sangat dipengaruhi oleh dominasi curah hujan tinggi, tanah rentan erosi, lereng yang curam, vegetasi yang kurang rapat, serta konservasi yang sangat rendah. Nah, dari seluruh faktor yang telah didapat sebelumnya itu ternyata faktor LS yang paling dominan karena lokasi dengan erosi tingginya itu hampir seluruhnya bertepatan dengan daerah yang memiliki lereng yang sangat curam. Nah, hasil perhitungan Russell menunjukkan bahwa sebagian besar Das Kapuas itu ternyata memiliki tingkat erosi rendah hingga sedang, namun daerah utara dan timurnya itu memiliki tingkat erosi tinggi hingga sangat tinggi, sehingga perlu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan das serta penerapan konservasi tanah. Jadi untuk kesimpulannya, ternyata berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Russell serta yang data-data yang kita dapatkan sebelumnya kemudian diolah menjadi sebuah peta, das Sungai Kapuas itu memiliki tingkat erosi yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Faktor yang berpengaruhnya mulai dari tadi udah disebutin bahwa ada peta faktor R, faktor K, faktor LS, faktor C, serta faktor P ternyata sangat berpengaruh terhadap besarnya laju erosi yang terjadi. Sebagian wilayah Das Kapuas ini didominasi oleh tingkat erosi rendah hingga sedang, namun wilayah bagian utara dan timur menunjukkan tingkat erosi yang lebih tinggi. Akibatnya kombinasi lereng yang sangat curam, curah hujan yang tinggi juga, serta kombinasi tanah yang lebih rentan terhadap erosi. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi tanah dan pengelolaan lahan yang lebih baik terutama pada wilayah dengan tingkat erosi yang sangat tinggi, guna mengurangi kehilangan tanah dan sedimentasi sungai. Berdasarkan analisis metode Russell, Das Kapuas didominasi tingkat erosi rendah hingga sedang. Faktor yang paling berpengaruhnya itu tadi udah disebutin bahwa faktornya itu faktor LS, terutama di bagian timur dan utara Das. Ya karena memiliki topografi berbukit hingga pegunungan. Mulai dari wilayah prioritasnya tuh menjadi prioritas utama dalam penerapan konservasi tanah karena memiliki potensi kehilangan tanah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang lebih rendah. Ternyata kesimpulannya itu yang kita dapatkan pemanfaatan lahan yang sesuai serta peningkatan praktik konservasi yang diperlukan untuk menekan laju erosi dan sedimentasi pada Das Kapuas itu sangat diperlukan guna mencegah mulai dari erosi yang berlebih agar wilayah itu dapat terjaga dengan baik. Sekian dari kelompok 5 aluvial mengenai Sungai Kapuas dan Kejaran 2. Terima kasih. Oke, alhamdulillah udah. Paling nanti ya thank you guys. Paling nanti aku upload di YouTube karena harus link YouTube kan. Terus nanti bakal ada 2 peer review. Kalau nggak salah aku udah cek tadi itu kayaknya harus disubmit dulu baru bisa dikasih peer review antar temennya. Itu sih.
Mungkin cukup ya guys. Terima kasih semuanya. Semoga dapat Thank you, nilai yang memuaskan. Thank you. Amin. Makasih. Thank you Tangga. guys, selamat berlibur. Ya. Berlibur. Oke, aku end ya.